Saat ini, Anda sering mendengar ungkapan usia 100 tahun, bukan? Benarkah? Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Jika saya benar-benar hidup sampai usia 100 tahun, apakah saya akan siap? Ini bukan hanya prediksi, tetapi fakta statistik yang sudah menjadi kenyataan. Apakah umur panjang ini merupakan berkat bagi kita? Atau apakah itu bencana? Mulai sekarang, kita akan mendengarkan ceramah tentang cara menyambut 100 tahun yang lebih bahagia dan lebih indah. Kuliah akan diberikan oleh CEO Yoon Yang-sun, yang merupakan dokter aktif dan menjabat sebagai CEO tahun ini. Tolong sambut kami dengan tepuk tangan meriah. Ya, halo, ini adalah CEO Atomy Yong Soo-yoon. Ya, terima kasih. Kami telah berkumpul untuk hidup sampai usia 100 tahun. Saya berharap semua orang di sini dapat hidup hingga usia 110.120 tahun dan terus hidup hingga 110.120. Dan bisnis kami akan sehat sampai saat itu. Ya, tetapi jika Anda hidup sampai usia 100 tahun, itu tidak ada hubungannya dengan pilihan Anda. Anda pasti akan hidup sampai usia 100 tahun. Saya tidak punya pilihan. Anda hanya perlu pergi sampai Anda berusia 100 tahun. Saya tidak ingin pergi. Semua dokter tahu bahwa jika orang-orang ini tidak mengakhiri hidup mereka sendiri, mereka semua akan berusia 100 tahun. Jadi akhir-akhir ini, jurusan saya adalah kedokteran rehabilitasi, dan kedokteran rehabilitasi adalah departemen yang paling disukai oleh dokter di Korea. Karena orang-orang berusia 100 tahun, kami memiliki begitu banyak pasien. Itu sebabnya semua orang berusaha sangat keras untuk melakukan rehabilitasi. Oftalmologi masih sangat populer. Karena ada banyak kasus penuaan yang berhubungan dengan mata, seperti katarak, glaukoma, makula, dan degenerasi. Sekarang, katakanlah bahwa semua orang akan mencapai usia 100 tahun, dan bagaimana harus pergi dan bagaimana saya akan hidup hingga usia 100 tahun. Pernahkah Anda mendengar tentang zaman-zaman? Berapa usia zaman itu? Anda dapat membeli 7 untuk usia Anda. Sekarang, apakah Anda ingin mencoba aritmatika yang sulit? Berikut juga contohnya. Saya berusia 60 tahun. Lalu berapa umur dikalikan 7? 67. Saya berusia 42 tahun. Tidakkah Anda merasa seperti Anda tiba-tiba menjadi lebih muda? Apa artinya menjadi tua di zaman ini? Apakah itu budaya atau lingkungan di era saat ini? Atau dalam cara kita menjalani hidup kita, kita harus hidup pada usia ini dibandingkan dengan sebelumnya? Ini adalah zaman-zaman. Saat ini, di Korea, apa yang kita lakukan ketika kita mengucapkan ulang tahun ke-60? Itu adalah pesta. Apakah Anda mengadakan pesta ulang tahun ke-60 akhir-akhir ini? Aku tidak. Karena saya berusia 42 tahun, saya tidak akan melakukannya. Untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-60, Anda harus berusia 60 tahun, dan untuk melakukan itu, kalikanlah. Anda harus melakukannya pada usia 87 tahun. Ketika Anda berusia 87 tahun, itu adalah ulang tahun Anda yang ke-60. Kalikan dengan 7. Jadi sekarang kita harus berusia 87 tahun untuk diperlakukan sebagai ulang tahun ke-60. Wow, ini masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Anda bisa banyak memikirkan hal ini. Akankah semua orang menyukai usia 100 tahun ini? Apakah Anda memiliki banyak kekhawatiran? Saya memiliki banyak kekhawatiran. Tahukah Anda mengapa? Hal tersulit bagi manusia untuk hidup hingga usia 100 tahun adalah membebani orang lain. Itu membebani anak-anak Anda. Saya menekan suami saya. Saya menekan istri saya. Ini membuat saya merasa sangat sengsara. Tahukah Anda betapa menyedihkannya menjadi beban? Karena manusia memiliki harga diri yang begitu tinggi dan merupakan mahakarya terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, yang begitu luar biasa, akan sangat menyakitkan jika mahakarya ini menjadi beban. Itu menyakiti harga diri saya. Jadi jika Anda tidak mempersiapkan usia 100 tahun ini, Anda berada dalam masalah. Semua orang di sini harus mendengarkan ceramah hari ini dan bersiap untuk ulang tahun ke-100 sekarang.
Hei, dalam kedokteran, hitam, John Grayson, zona putih nyata, inilah yang mereka katakan. Ada area hitam, ada area abu-abu, ada area putih, dan ada area yang benar-benar putih bersih. Zona hitam di area hitam ini adalah tentang orang sakit. Orang yang pergi ke rumah sakit untuk bertemu satu sama lain dan minum obat adalah zona hitam. Itu 20% dari total populasi. Orang-orang di zona abu-abu memiliki masalah. Ini disebut gejala dalam kedokteran. Saya pusing, saya tidak bisa mencernanya. Tangan dan kakiku dingin, aku acar. Tidak nyaman, tapi pergi ke rumah sakit itu normal. Semuanya normal. Semuanya normal dalam tes. Hei, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini menyakitkan. Tetapi ada orang yang hidup dengan gejala ini selama sisa hidup mereka. Orang-orang ini membentuk 50% dari total populasi. Jadi 20% dan 50% populasi hidup dengan masalah. Nah, ada salah satunya. Saya yakin semua orang di sini memiliki satu atau sesuatu. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa rambut Yunus terus rontok. Kaki saya sakit hanya dengan berjalan. Ada orang seperti ini. Saya tidak tahan, ada orang seperti ini. Saya kesulitan pergi ke kamar mandi. Beberapa orang sembelit. Ada orang yang mengatakan bahwa jika mereka hanya makan, mereka harus pergi ke kamar mandi. Ketika saya makan perut babi, saya memiliki roti lurus yang panjang. Saya harus pergi ke kamar mandi. Selama saya minum susu, saya harus pergi. Ada orang seperti ini. Setiap orang memiliki sesuatu yang salah dengan mereka, tetapi ada beberapa orang yang tidak tahu apa ini. Tetapi orang-orang di zona putih yang dingin ini dan orang-orang di daerah ini tidak menganggap diri mereka keren. Ada begitu banyak wanita. Ketika kita melihat mereka, mereka cantik dan cantik, tetapi ketika kita melihat wajah mereka, mereka selalu mengeluh. Jika saya hanya mengubah hal-hal penting, saya tidak akan puas jika saya menyelesaikan ini. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak puas? Puaslah dan hiduplah. Beginilah seharusnya. Atau apakah kita perlu memperbaiki sesuatu? Kami perlu memperbaikinya. Sekarang, itulah mengapa Atomy, kami ingin Anda dirawat di rumah sakit jika Anda berada di zona hitam. Ya, orang-orang yang memiliki pemiliknya memiliki banyak suplemen kesehatan dan berbagai produk untuk Anda. Jadi, apakah mereka berada di zona hitam, zona abu-abu, atau zona putih? Membuat semua orang ini menjadi orang putih murni yang benar-benar keren dan sangat keren adalah salah satu tujuan kami yang sangat keren yang dituju Atomy. Berapa umur Anda menyimpan ini? Anda harus memeliharanya sampai Anda berusia 100 atau 100 tahun. Orang tua adalah Yo. Yang sulit adalah itu menyakitkan. Ada penyakit. Kedua, saya tidak punya uang. Ketiga, saya merasa kesepian. Ketiga hal ini adalah yang paling sulit. Ketika saya menjadi dokter di usia 20-an, saya pergi ke Gurie, Jeolanam, untuk menjadi sukarelawan untuk pekerjaan medis. Jadi saya pergi ke layanan medis dan memberi mereka perawatan medis gratis ini dan memberi mereka obat. Dan saya baru saja melakukan ini. Dan kemudian tiba-tiba, seorang pasien masuk. Apakah Anda tahu Baekgu? Seorang lelaki tua mengenakan sepatu putih, celana putih, setelan putih, dan topi fedora putih baru saja masuk. Tahukah Anda bagaimana orang ini masuk? Ini hanya topi fedora putih, pakaian putih, celana putih, dan sepatu putih-putih. Ya, masuk. Kemudian saya melakukannya. Beginilah cara Anda datang. Jadi saya berkata, berapa umur kakekmu? Bukankah itu kakek saya? Berapa umurmu? Dia berusia 58 tahun. Ya, apa yang membuat Anda tidak nyaman? Sakit di sini, sakit di sana, dan itu sulit. Saya harap itu tidak akan hilang, tetapi apa yang Anda ingin saya lakukan? Jadi saya benar-benar berkata kepada kakek saya, maaf, saya tidak ingin menjadi kakek. Saya benar-benar minta maaf, Paman. Dia menua sedikit lebih awal. Itu benar. Kemudian dia berkata, Kisin Heli, tahukah Anda betapa baiknya Anda ketika Anda masih muda? Ketika dia masih muda, dia menjalankan bisnis, dia bernyanyi, dan ketika dia masih muda,
banyak wanita mengikutinya. Ketika dia muncul, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih cerah seperti ini. Tetapi setelah menua begitu cepat, tidak ada siapa-siapa, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Saya akan melakukan yang terbaik, kakek, lakukan yang terbaik. Ceria, uruslah mulai sekarang. Rasanya seperti ini. Tapi ada gitar di sebelah saya di mana saya merawat. Gitar, gitar. Lalu apa itu? Kemudian saya bisa bermain gitar sendiri. Cisi, jadi dia hanya membawanya kepada saya dan dia benar-benar bermain gitar. Dia bermain gitar dan menyanyikan sebuah lagu. Di depan saya sedikit menangis ketika mendengar lagu itu. Seperti apa masa depan saya? Itulah yang saya pikirkan. Tahukah Anda apa yang dinyanyikan lelaki tua itu? Apakah Anda mengenal penyanyi bernama Sanulim? Pemuda yang dia nyanyikan. Ada sebuah lagu. Pemuda ini. Saya akan menelepon Anda. Iya. 언젠간 가겠지 푸르른 이 청춘 지고 또 피는 꽃잎처럼. Suatu hari, pemuda hijau ini akan mekar lagi, seperti kelopak bunga. 내 젊은 연가가 구슬퍼. Pada malam yang cerah diterangi cahaya bulan, lagu cinta muda saya mengalir di dekat jendela, sedih. Ya, apakah ini disebut? Saya berkata Ji De Yuking. Apa yang akan terjadi di masa depan saya? Apakah saya akan menyanyikan lagu semacam itu yang disebut Youth nanti? Sekarang, mari kita jalani hidup sehat sampai usia 100 tahun. Sekarang, untuk hidup sehat. Anda harus memiliki kekuatan ekonomi fisik dan mental. Kemudian Anda harus sehat, dan kemudian Anda harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan. Dari segi kesehatan fisik dan mental, jika Anda memiliki penyakit kronis sejak usia 60-an, kesehatan Anda akan berangsur-angsur menurun. Prevalensi penyakit kronis adalah 85%. Mungkin 85% orang berusia 60-an atau lebih menderita tekanan darah, diabetes, hiperlipidemia, atau nyeri sendi. Kemudian, semakin banyak, saya mulai tertinggal. Hei, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Metode ini sederhana. Tidak sulit. Anda harus membuat kebiasaan pertama. Kebiasaan sehat. Jadi, apakah Anda berusia 60 atau 70 tahun? Saya sangat menyarankan Anda untuk mencoba tubuh dan tantangan yang ramping. Dan program bernama Jian Li Xi, yang akan keluar sedikit sekarang, juga merupakan program yang membuat kebiasaan Anda. Akademi Kecantikan, berpartisipasi keras biasakan, makan produk kami, biasakan, dan makan produk kami ini adalah salah satu kekuatan pendorong terbesar bagi Anda untuk menjalani hidup sehat. Mengapa saya harus makan produk kesehatan ini? Apakah ini, ini disebut sekam psilium, yang saya suka. Apakah Anda semua makan sekam psilium? Makan semuanya. Ini adalah yang terbaik untuk kesehatan Anda yang berusia 100 tahun. Karena restoran modern tidak memiliki serat. Tetapi jika Anda ingin makan sel sehari, harga sekam psilium ini akan menjadi 2.187 won. Tapi itu cukup serat. Tahukah Anda berapa biaya makan sebagai sayuran? Mahal. 2. Jika Anda ingin makan tomat cherry kecil itu, ini mahal. Ada 5.000 won, 6.000 won, dan bahkan 10.000 won. Sebaliknya, jauh lebih baik mengambil sekam psilium dengan produk kami. Jadi, mengingat pola makan orang modern dan berbagai lingkungan, sangat baik untuk membiasakan diri dan menggurui produk kita. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Kami memiliki jajaran produk Yoyo, yang sangat sempurna dari sudut pandang saya. Itu sempurna. Saya menderita penyakit kardiovaskular. Anda bisa makan omega 3. Itu menyakitkan di mana-mana. Itu dianggap, termasuk dewa terma. Manajemen gula darah. Jauh lebih baik jika Anda memakannya dengan labu pahit, barnaba, dan ginseng merah.
Jadi, jika saya mengatakan 100% sulit untuk mengendalikan diri sendiri, saya bisa pergi ke usia 100 tahun dengan kebiasaan dan 2 produk kami, dan Anda dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih dingin dan lebih percaya diri. Namun, kesehatan mental juga penting. Hadirin sekalian, izinkan saya mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan kesehatan mental Anda. Mari kita pergi ke pegunungan setiap hari dan mengolah jalan seperti ini, dan berdoa seperti ini, dan mari kita kosongkan. Mari kita kosongkan diri dari aku dan lepaskan keserakahan. Apakah orang-orang ini memiliki kesehatan mental yang lebih baik? Atau apakah baik untuk kesehatan mental untuk bertemu orang, berbicara dengan mereka, dan membangun hubungan? Hubungannya jauh lebih baik. Orang-orang yang pergi ke pegunungan dan memiliki kesehatan mental yang baik di ibu kota. Terkadang biksu yang baik keluar. Sulit bagi orang-orang yang keluar dengan sari. Itu sangat sulit. Tapi hubungan itu sangat menyenangkan. Saya memiliki konflik dengan ibu mertua dan menantu perempuan ini. Menantu perempuan yang memiliki konflik. Saya selalu membicarakannya. Aku sangat nenek. Saya memiliki ingatan yang baik. Saya ingat semuanya. Saya hanya terkejut. Tidak, saya tidak menderita demensia. Mengapa nenek itu begitu sehat? Hanya seperti ini. Tahukah Anda siapa yang membuat ibu mertua itu sehat? Saya menantu perempuan saya. Karena mereka bertengkar dengan ibu mertua dan menantu perempuan mereka. Kemudian, ibu mertua memaksa dirinya untuk mengingat untuk memenangkan hati menantu perempuannya. Saya ingat semua yang dikatakan menantu perempuan saya. Jadi ketika kami bertarung, saya memberitahu dia apa yang diingat ibu mertua saya. Hari apa, kapan, dan jam berapa, Anda mengatakan ini dengan jelas. Kemudian menantu perempuan saya merinding. Ibu mertua itu, saya tidak akan pernah terkena demensia. Hidup untuk waktu yang lama. Bahkan jika Anda berkelahi, Anda tidak memiliki hubungan yang baik, dan Anda dapat hidup lama hanya dengan berkelahi. Karena saya harus menghafal, saya harus menang, saya harus melakukan sesuatu, dan sebagainya. Otak saya terus-menerus aktif. Sekarang, apakah Anda tahu bagaimana membuat ibu mertua Anda terkena demensia dengan cepat? Bagaimana dengan metode ini untuk memberitahu Anda ini? Tidak sulit, saya membutuhkan uang saku dari ibu mertua saya. Ibu, aku akan memberimu 100.000 won. Hei, tapi mari kita bicara. Saya sedikit sibuk. Saya membutuhkan 1 juta won hari ini. Ya, Ibu, saya akan memberi Anda 1 juta won. Hei, mari kita bicara. Di mana saya menggunakan ini? Bukankah seharusnya Anda bertanya, saya tidak membutuhkannya. Ibu mertua, tulis saja. Saya hanya melakukan apapun yang diinginkan ibu mertua saya dan mengakhiri hubungan. Ya, maka ibu mertua saya akan cepat terkena demensia. Jika Anda mengalami masa-masa sulit, silakan merujuk kepada saya. Namun, jika menantu perempuan seperti itu menjadi ibu mertua nanti, apakah itu akan sulit baginya atau akankah itu baik? Sulit untuk melakukan itu. Itu sulit. Ketika anak laki-laki tumbuh dewasa, ayah mereka memukuli ibu mereka sepanjang waktu. Jika Anda hanya bertengkar dengan pasangan Anda kalah. Dan bagaimana dengan putra ini? Buat keputusan. Ketika saya dewasa, saya tidak akan pernah mengipasi istri saya. Saya bukan orang seperti itu. Saya mengambil keputusan. Tetapi ketika dia menikah nanti, dia tidak mengemas istrinya. Itu adalah tangan. Mengapa demikian? Itu sebabnya. Ketika ada konflik antara suami dan istri, saya tidak pernah melihatnya diselesaikan melalui percakapan. Saya tidak pernah mempelajarinya. Satu-satunya hal yang saya lihat untuk menyelesaikan konflik ini adalah kalah. Hanya tentang satu sama lain. Saya hanya bertengkar dengan ibu dan ayah saya. Saya harus menyelesaikan ini. Saya harus menyelesaikannya. Tapi ayahku tiba-tiba memukul aku. Kemudian sunyi. Ibuku menangis dan hanya bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku tidak berkelahi lagi. Putra yang melihat ini, Anda menikah dan tinggal bersama istri Anda, dan kemudian Anda mulai bertengkar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya melakukan apa yang ayah saya lakukan tanpa menyadarinya. Hubungan Anda baik. Sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik. Kemudian anak-anak Anda akan melihat hubungan itu dan hidup di dalamnya. Ibu mertua dan menantu perempuan memiliki hubungan yang sangat indah. Putri Anda akan hidup dengan baik, bahkan jika dia menikah nanti. Membuat hubungan ini indah adalah bagian terbaik dari wisata mental. Sekarang, yang kedua adalah kekuatan ekonomi. Adapun kekuatan ekonomi,
Lansia terus berbicara tentang tingkat kemiskinan di masyarakat, tetapi sayangnya, Korea memiliki tingkat kemiskinan tertinggi untuk lansia. Tingkat kemiskinan lansia adalah yang tertinggi. Tahukah Anda mengapa? Mengapa demikian? Di masa lalu, orang tua menabung atau mendapatkan uang dan menuangkan semuanya ke suatu tempat. Saya memasukkannya ke dalam pendidikan anak-anak saya. Jadi saya berada di AS selama 1 tahun sebagai profesor pertukaran. Dan ketika saya berbicara dengan orang-orang Korea ini, tingkat kemiskinan lansia jauh lebih tinggi di Korea daripada di negara-negara Asia lainnya. Filipina atau Indonesia. Nah, tingkat kemiskinan lansia jauh lebih tinggi di kalangan orang Korea daripada orang Amerika dan Korea dari Thailand. Saya melihat alasannya, dan saya menghasilkan uang dan hanya mendidik anak-anak saya. Tetapi apakah anak-anak ini merawat orang tua mereka hanya karena mereka bersyukur? Saya tidak melakukannya dengan baik. Sangat sulit bagi orang tua untuk meminta bantuan ketika mereka tidak melakukannya. Sangat sulit untuk meminta uang. Alangkah baiknya jika Anda bisa mengurusnya. Karena saya tidak ingin menjadi beban. Tapi sekarang masalahnya adalah, untuk hidup sebagai orang tua, Anda harus memiliki biaya hidup dasar, tetapi paling banyak Anda dapat melakukan pekerjaan yang tidak teratur. Agar seseorang dapat hidup dengan baik sebagai orang tua, diperlukan 17.070.000 won per bulan. Pasangan membutuhkan 277 juta won untuk hidup. Saya sudah tua selama 30 tahun. Dalam hal ini, kita membutuhkan 400 juta won per anak. Baik suami maupun istri membutuhkan 700 juta. Di mana uang ini? Di mana uang ini? Sekarang, saya tidak punya uang sebanyak ini. Ada solusi terbaik bagi mereka yang sedang berjuang. Apa itu? Itu benar. Jika Anda melakukan bisnis kami, orang penghasilan ini bisa berupa konsumsi, hubungan bisa berupa pendapatan, dan pengiriman barang bisa berupa pendapatan. Ini tidak terlalu sulit karena mengarah pada semua pendapatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Sekarang, akhirnya, untuk mengatasi keterasingan, Anda harus beradaptasi secara budaya dan mempelajari banyak hal. Saya masih berlatih kedokteran, dan saya terkejut setiap kali saya pergi ke rumah sakit. Di masa lalu, jika Anda pergi ke klinik rawat jalan seperti ini, Anda harus menunggu giliran, jadi Anda harus berbicara dengan perawat. Saya datang ke klinik rawat jalan, kemudian saya memasukkannya ke dalam daftar tunggu. Mereka tidak membicarakannya. Saya pikir saya tidak datang, dan meskipun saya memiliki waktu janji, saya didorong mundur. Saat ini, ketika Anda memasuki rumah sakit, Anda dapat mengambil gambar apa yang Anda masuki. Rawat jalan. Di masa lalu, Anda akan mengantre dan membayar di departemen urusan medis. Saat ini, ada sesuatu yang disebut tiket tinggi biaya medis. Apa kamu tahu? Lewati saja dan Anda akan dibayar. Bayar saat Anda meninggalkan rumah sakit. Sekarang ketika saya masuk, saya keluar. Jika saya melakukannya, saya akan membayar dan itu berakhir. Ini terlalu sulit bagi orang tua. Apa? Kode QR, kios, biaya medis SIM elektronik, era lulus tinggi. Itu hanya berubah. Sumber global penjualan global diperlukan. Tahukah Anda bahwa sulit untuk hidup sebagai orang tua jika Anda tidak tahu tentang sistem total kolaborasi atau milagi? Jika Anda tidak mengetahuinya, sulit untuk hidup sebagai orang tua. Apa ini? Saya tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidup saya. Saya berusia 60 tahun. Saya tidak tahu selamat datang di Global Atomi, tidak apa-apa. Bagi mereka yang telah melakukan ini, mulai sekarang, Anda harus hidup selama 40 tahun. Jika Anda tetap akan hidup, Anda harus mempelajarinya. Cucu-cucu saya melakukan semuanya untuk saya sejak lama. Anda tidak bisa memikirkannya seperti ini. Anda harus mempelajari segalanya mulai sekarang. Tapi sulit untuk mempelajarinya sendiri, bukan? Bukankah itu sulit? Namun, tidak mudah untuk pergi ke sekolah warga lanjut usia dan mempelajarinya. Daripada sekolah, ketika saya mencobanya, yang terbaik adalah belajar di bidang hidup saya. Hal terbaik adalah belajar sambil melakukan bisnis kita. Jadi perusahaan kami dan kantor pusat. AI, AWC,
이런 게 나올 때마다 우리 회원들을 어떻게 교육할 거냐, 어떻게 알려줄 거냐, 어떻게 이걸 활용하게 할 거냐, 이런 걸 우리가 고민하고 훈련 교육 프로그램을 계속 만들고 있어요. Sejalan dengan perubahan era ini, setiap kali sesuatu seperti teknologi digital dan BV keluar, kami memikirkan bagaimana mendidik anggota kami, bagaimana memberitahu mereka, bagaimana membuat mereka menggunakannya, dan kami terus membuat program pelatihan dan pendidikan. Orang, Anda mungkin berpikir bahwa saya perlu tahu banyak tentang produk untuk menjalankan bisnis Atomi, tetapi waktu berlalu. Deskripsi produk. Ada kemungkinan besar N akan melakukannya pada orang lain. Jadi Anda harus tahu cara menggunakan CSS. Tapi masalahnya adalah mengatakan yang sebenarnya. Saya akan berbohong. Orang ini berbohong. Yang ini. Saya bertanya, Yun Yongsun, teman macam apa kamu? Kemudian, perwakilan Atomi no. 1. Itu sebabnya saya terus mengatakan bahwa saya pintar. Sekarang, kedua, apakah teman ini tampan? Apakah itu jelek? Ya. Yang ini, bunyi. Begitulah adanya. Bunyi. Tidak. Apa itu? Kami membicarakannya. Anda tahu kapan Anda melakukannya. Terutama di Chungcheondo. Bunyi. Saya tahu segalanya. Kamu jelek, bukankah seperti ini? Jadi ketika Anda berbisnis, apakah Atomic Collaboration Total System berbohong, mengatakan yang sebenarnya, Anda harus memiliki pengetahuan untuk mengetahuinya, tetapi Anda harus melengkapinya atau melengkapinya. Anda akan melakukan segalanya untuk Anda. Karena kita hidup di era ini, saya pikir kami membutuhkan Anda untuk memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menghasilkan uang, tetapi jika Anda ingin hidup selama sisa 100 tahun Anda harus datang ke Atomi. Nilai Intas. Program dan aplikasi digital Anda belajar banyak dalam hidup. Itu benar-benar membantu Anda dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lihat videonya. Ini adalah hari ketika bintang dunia Sai datang. Sekarang, tahukah Anda berapa umurnya? Saya berusia 93 tahun. Sekarang, dia seharusnya tidak memiliki masalah hidup di usia 100 tahun. Saya menghormatinya. Saya bertemu dengannya 2 kali di masa lalu, dan saya sangat menghormatinya. Karena, jadi ada begitu banyak rumor tentang dia. Nah, darah ini ditransfusikan. Darah muda. Nah, apa? Ya, saya hanya akan mendapatkan perawatan. Bukan itu, tapi yang ini. Saya yakin saya mengelola kebiasaan saya. Saya yakin saya akan memakannya untuk kedua kalinya. Jadi pasti terkait dengan manajemen kebiasaan dan makan. Jika Anda melakukan ketiga hal ini dengan baik, kemudian, seperti dia, Anda dapat menjalani hidup sehat hingga Anda berusia 100 tahun. Kita, Atomi ini, adalah Yo. Saya datang ke Atomi dan mencari kertas seperti kebiasaan. Ada banyak makalah yang diterbitkan di luar negeri tentang bagaimana bisnis jaringan multi-level ini bisa menjadi bisnis yang sehat, baik, dan keren. Saya baru saja melihatnya, dan ada 5 elemen. Pertama, semua perusahaan jaringan ini harus memiliki visi. Anda tidak dapat melakukannya tanpa visi. Hanya saja saya menjual banyak barang dan perusahaan saya menjadi kaya. Visi semacam ini adalah, itu tidak berhasil. Anda harus memiliki visi yang jelas. Itu membuat setiap orang menjalani kehidupan yang sangat keren sampai mereka berusia 100 tahun. Anda harus memiliki visi semacam ini. Kedua, kita perlu memberikan kekuatan ekonomi. Saya memiliki penghasilan dari bisnis saya, dan saya harus memberi mereka kekuatan ekonomi untuk melanjutkan pensiun saya dengan penghasilan saya. Ketiga, harus ada pertumbuhan pada setiap orang. Harus ada perubahan. Bajingan ini seharusnya menjadi orang yang keren untuk berpikir bisnis kami keren. Tetapi ketika saya melakukan bisnis Atomi, itu menjadi lebih ceroboh. Ini dia. Ini tidak akan berhasil jika Anda hanya menekankan uang. Hei, tempat lain memberikan 38% dari uang saku, tetapi kami akan memberi Anda 60%.
Kami hanya akan memberi Anda lebih banyak uang. 경제력과 Perusahaan seperti 개인의 apa yang 변화가 hanya 있어야 ditekankan pada 되고요. uang seperti ini? 여기에 두 Itu tidak 가지가 akan 더 bertahan 필요한데, lama. Itu ada di 좋은 koran. 상품이 Di 있어야 atas 돼요. kertas, 절대 품에 harus ada kekuatan ekonomi dan perubahan individu. Kami membutuhkan dua hal lagi, dan kami membutuhkan produk yang bagus. 경제력, Kualitas mutlak, 개인의 성장과 harga 변화, absolut, dan kemudian harus ada komunitas yang baik. 공동체, Visi, 이 다섯 가지 kekuatan 요소가 ekonomi, 정말 pertumbuhan 좋은 pribadi, 이 dan 네트워크 perubahan. 사업이 끌어가면서 사회에 긍정적인 영향을 끼치고 사회를 바꾸고 변화시키는 그런 회사가 됩니다. Produk, 자, komunitas, 이제 백세를 kelima 여러분들이 elemen ini 사셔야 될 sangat 건데, bagus, dan 주변에 bisnis jaringan 고민하시거나 ini 힘든 berdampak 분들은 다 positif 데리고 bagi 오세요. masyarakat, dan 회사가 menjadi 준비해가지고 perusahaan yang mengubah 정말 dan 멋있는 mengubah 백세까지 masyarakat. 여러분들을 Sekarang, 안내해드리겠습니다. Anda harus hidup sampai usia 100 tahun, jadi bawalah semua orang di sekitar Anda yang khawatir atau mengalami kesulitan. Perusahaan kami telah mempersiapkan dan akan membimbing Anda ke usia 100 tahun yang luar biasa.